sekarang kita simak video gerak anatominya yuk. Posisi anatomi sempurna contoh seperti ini. Tubuh tegak, kaki sedikit terpisah, telapak tangan menghadap ke depan, ibu jari menunjuk menjauhi tubuh. Superior cranial merupakan bagian atas struktur tubuh, sedangkan dari ujung bagian kepala menuju ke arah bawah tubuh disebut inferior caudal. Medial merupakan garis yang lebih dekat ke bidang median. Lateral merupakan garis yang menjauhi bidang median. Intermediate merupakan garis di antara bidang lateral dan juga pada bidang median. Untuk proksimal, lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Contohnya, siku-siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Sementara distal lebih jauh dengan batang tubuh atau pangkal. Contohnya, pergelangan tangan terletak distal terhadap siku-siku. Struktur tubuh bagian belakang disebut posterior dorsal, sedangkan untuk bagian depan disebut anterior ventral. Gliding movement adalah gerakan geser atau meluncur di mana permukaan tulang yang datar atau sedikit melengkung bergerak saling bergesekan tanpa terjadi perubahan sudut antar tulang. Flexion dan extension adalah dua gerakan yang berlawanan arah dan sering terjadi pada sendi-sendi tubuh. Flexion adalah gerakan menekuk atau mengurangi sudut antara dua tulang yang berhubungan. Extension adalah gerakan meluruskan atau menambahkan sudut antara dua tulang tersebut. Contoh gerakan flexion dan extension pada video ini saat kita mencoba menekuk tangan dan kita mencoba untuk meluruskannya kembali setelah ditekuk. Hyperextension adalah gerakan meluruskan sendi melebihi posisi normal atau batas anatomisnya setelah melakukan extension. Dorsiflexation adalah gerakan pada pergelangan kaki ketika ujung atau punggung kaki digerakkan ke arah atas mendekati tulang kering. Circumduction adalah gerakan memutar suatu anggota tubuh sehingga membentuk lingkaran. Gerakan ini merupakan kombinasi dari fleksi, ekstensi, abdukasi, dan adukasi yang terjadi secara berurutan. Rotation adalah gerakan memutar suatu bagian tubuh. Gerakan ini bisa terjadi ke arah dalam atau ke arah luar. Pronation atau supination adalah dua gerakan berlawanan yang terjadi pada lengan bawah maupun kaki. Opposition adalah gerakan ibu jari atau pollex yang memungkinkan menyentuh ujung jari-jari lainnya pada tangan yang sama. Inversion adalah gerakan memutar telapak kaki ke arah dalam sehingga telapak kaki menghadap ke arah garis tengah tubuh. Contohnya terjadi ketika menekuk pergelangan kaki sehingga sisi dalam kaki atau bagian medial terangkat. Eversion adalah gerakan memutar telapak kaki ke arah luar, menjauhi garis tengah tubuh. Pada gerakan ini, sisi luar kaki atau bagian lateral terangkat, sedangkan sisi dalamnya menurun. Protection of mandible adalah gerakan mendorong rahang bawah atau mandibula ke arah depan dari posisi normalnya. Retraction of mandible adalah gerakan menarik rahang bawah atau mandibula ke arah belakang, kembali ke posisi semula setelah melakukan protection. Elevation of mandible adalah gerakan mengangkat atau menaikkan suatu bagian tubuh ke arah atas. Depression of mandible adalah gerakan menurunkan atau menggerakkan suatu bagian tubuh ke arah bawah. Nah, yang terakhir kesimpulan. Arah anatomi dan posisi anatomi standar sangat penting untuk memahami letak serta hubungan antar bagian tubuh manusia. Dengan adanya istilah arah anatomi seperti superior, inferior, anterior, posterior, medial, lateral, proksimal, distal, dan lainnya, para tenaga medis dan mahasiswa dapat menjelaskan posisi organ dengan jelas dan seragam tanpa salah tafsir. Posisi anatomi standar menjadi acuan utama dalam penggunaan istilah-istilah tersebut. Dalam posisi ini, tubuh berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, tangan di samping tubuh dengan telapak menghadap ke depan, serta kaki sedikit terbuka. Posisi ini memastikan arah seperti atas, bawah, atau depan
memiliki arti yang tetap meskipun tubuh berubah posisi. Nah, secara keseluruhan, pemahaman tentang arah dan posisi anatomi membantu komunikasi medis, memperjelas deskripsi struktur tubuh, serta menjadi dasar penting dalam mempelajari anatomi dan fisiologi manusia. Terima kasih.